Jalan-jalan ke Mekarsari, ketemu Mang Tatang dan Mang Ajar. Perkenalkan saya Purwobasari, selamat datang Sobat Belajar. Ya, selamat datang Sobat Belajar di kesempatan kali ini. Sobat Belajar, kakak yang bertanya di sini, siapa sih Sobat Belajar yang suka sekali dengan yang namanya drama Korea atau drama K-pop gitu. Salah satunya adalah startup. Nah, di sini siapa penggemar startup? Nah, apakah di sini adanya tim salah satu startup yang dijagokan adalah Han Ji Pyong itu sendiri kan, karena dia berpikiran secara realistis dan tentu saja dia adalah ahli dalam bidang membuat sebuah perusahaan atau startup itu sendiri. Nah, membicarakan masalah tentang startup ini, kakak yang memberikan suatu pernyataan bahwa kedua para pemain di startup ini, yaitu baik Dalmi maupun Nam Dosan maupun Han Ji Pyong itu sendiri, tentu saja mereka memulainya dari nol kan. Nah, salah satu cara untuk Dalmi dan Nam Dosan untuk bisa menyusul menjadi seorang CEO atau pengusaha di bidang di startup ini adalah dengan mengusulkan sebuah ide. Dan salah satu caranya adalah dengan yang pertama kali adalah membuat proposal bisnis. Nah, untuk itu kita akan mempelajari apa sih sebenarnya proposal kegiatan itu, apakah ada bedanya dengan proposal bisnis, proposal lain sebagainya, atau kalian pernah membuat proposal dalam bentuk lain. Oleh sebab itu, nanti kakak akan jelaskan secara lebih lengkap lagi. Nah, Sobat Belajar, karena belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan kemana-mana ya. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali bersama Kak Purwo. Nah Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi proposal untuk Sobat Belajar SMA kelas 11. Nah, apa sih pentingnya proposal itu, dan ada jenis apa saja sih proposal dan bagaimana bahasa di proposal itu sendiri. Mari kita lihat penjelasan dari kakak berikut. Nah, pertama kita akan melihat dulu pengertian dari proposal itu sendiri. Apa sih pengertian dari proposal? Proposal adalah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja gitu. Jadi kita membuat sebuah rancangan untuk kita ajukan pembuatannya menurut KBBI. Sementara menurut ahli, khususnya menurut Hadi, proposal adalah suatu usulan terstruktur atau agenda yang sistematis yang digunakan untuk mengajukan suatu hal, baik kegiatan maupun pendirian usaha. Nah, jadi tujuannya adalah mengajukan suatu kegiatan atau bentuk usaha seperti itu. Jadi penekanannya ada pada suatu rancangan kerja untuk mengajukan suatu usaha atau kegiatan seperti itu ya Sobat Belajar. Nah, apa saja sih syarat-syarat dalam menyusun proposal itu sendiri? Nah, yang pertama ada memiliki struktur yang baik dan juga memiliki struktur logika yang secara sistematis dibuat. Lalu, yang kedua, hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur, dan selain terstruktur juga harus terukur. Selain terstruktur juga harus terukur. Nah, kenapa masih terukur? Karena kita supaya tahu apa sih indikator keberhasilan dari usaha atau kegiatan yang dibuat atau diajukan melalui proposal ini, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail serta harus dapat dikerjakan. Nah, maksudnya apa nih? Karena terstruktur dan juga terukur, maka proposal atau kegiatannya harus realistis. Realistis di sini dalam arti harus mampu dikerjakan, seperti itu Sobat Belajar. Jadi membuat proposal itu harus memikirkan apakah ini bisa dikerjakan atau tidak, seperti itu ya Sobat Belajar. Dan yang terakhir adalah anggaran dana yang diperlukan harus realistis. Nah, selain kegiatannya harus dapat dikerjakan atau juga realistis, anggaran dana pun harus realistis. Apa itu maksudnya realistis? Bersifat nyata. Misalnya, Sobat Belajar ingin mengadakan pelatihan untuk tingkat RT, misalnya misalnya pelatihan IT untuk Karang Taruna tingkat RT. Nah, Sobat Belajar mengajukan dana sampai 1 miliar. Nah, itu kan terdengar tidak realistis kan, seperti itu. Mengajukan dana 1 miliar seperti itu kan, itu terdengar tidak realistis. Nah, seperti itu. Jadi harus anggaran dananya harus realistis, seperti itu Sobat Belajar. Oke, lalu selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan untuk Sobat Belajar ketahui mengenai tujuan dari pembuatan proposal. Yang pertama adalah untuk memperoleh bantuan dana. Nah, tentu saja ini bagi Sobat Belajar yang khususnya kelas 12 yang tergabung ke dalam OSIS,
yang biasanya di akhir tahun gitu kan, sebelum masa-masa corona ini, kita ini mengadakan yang namanya pensi atau pentas seni. Nah, kita biasanya membuat proposal pensi kan. Tujuannya itu untuk mendapatkan dana supaya kita bisa mengadakan acara yang meriah dan bisa memanggil bintang tamu. Nah, salah satu tujuannya tentu saja adalah mendapatkan dana. Di sini ngomong-ngomong, berapa dana terbesar yang Sobat Belajar pernah dapat setelah membuat proposal untuk mengadakan suatu kegiatan? Kira-kira berapa ya? Apakah pernah mencapai ratusan juta atau bahkan 1 miliar? Wah, kalau misalnya sudah mendapatkan 1 miliar, Sobat Belajar sangat luar biasa. Oke, yang kedua adalah untuk mendapatkan dukungan. Nah, benar sekali, ternyata selain kita untuk mendapatkan dukungan secara material atau material, kita juga mau untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk lain. Contoh misalnya dalam bentuk pengakuan. Dengan adanya proposal, kita juga sekaligus bisa memberitahukan, ternyata kita ini mau mengadakan acara loh, ternyata kita mau mendirikan suatu usaha atau berbagai kegiatan seperti itu. Jadi selain dalam bentuk material, juga dalam bentuk dukungan yang lainnya seperti material maupun non material seperti itu. Lalu yang ketiga adalah untuk mendapatkan perizinan. Nah, benar sekali, biasanya kalau kita yang mengadakan kegiatan, kita juga perlu melampirkan proposalnya. Misalnya pendirikan usaha, kita juga perlu melampirkan proposalnya. Lalu kita untuk mengadakan pensi, kita juga kan butuh mana proposalnya gitu, mana susunan acaranya, seperti untuk mendapatkan izin kepolisian untuk bisa mengadakan acara. Setelah kita mengetahui tujuan dari proposal, kita harus mengetahui juga nih, apa sih fungsi dari proposal itu sendiri, Sobat Belajar. Nah, yang pertama adalah untuk melakukan penelitian, lalu yang kedua untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Oke, Sobat Belajar, di sini Sobat Belajar pernah mendengar namanya proposal penelitian? Ternyata sebelum kita melakukan penelitian, kita bisa membuat yang namanya proposal penelitian. Kenapa itu sangat penting, Sobat Belajar? Karena pertama, kita harus diketahui terlebih dahulu apa sih penelitian yang akan kita buat, lalu misalnya apakah sudah benar cara-caranya yang nanti akan dilihat atau ditinjau oleh para ahli, lalu misalnya dananya perlu dana yang besar. Nah, dengan adanya proposal penelitian ini akan memudahkan kita untuk mencari dana untuk bisa merealisasikan penelitian kita seperti itu. Jadi sangat penting sekali, Sobat Belajar, pentingnya adanya proposal selain untuk mendirikan usaha, juga untuk melakukan penelitian seperti itu. Dan yang ketiga adalah untuk mengajukan tender atau proyek. Nah, Sobat Belajar di sini pernah mendengar yang namanya proposal proyek atau proyek misalnya mendirikan jalan tol seperti itu, misalnya proyek pembangunan rumah. Nah, itu juga merupakan salah satu hal yang harus dibuat terlebih dahulu, itu adalah membuat proposal sebelum melakukan atau membuat proyek-proyek tersebut, Sobat Belajar, oke? Dan yang keempat adalah untuk mengadakan acara-acara. Nah, jadi ternyata selain untuk proposal penelitian, mendirikan usaha, pembuatan tender atau proyek, kita juga bisa untuk mengadakan sebuah acara, contohnya konser, pentas seni gitu kan, lalu juga ada acara seminar, pelatihan, perlombaan dan lain-lain. Nah, Sobat Belajar, kira-kira apa lagi ya selain hal-hal ini gitu? Kalau misalnya proposal untuk bakti sosial bisa atau enggak, Kak? Nah, jawabannya bisa ya, misalnya proposal untuk bakti sosial ya. Lalu misalnya juga ada proposal untuk misalnya pengabdian masyarakat, itu juga bisa. Nah, itu juga bisa. Jadi tidak hanya tentang acara-acara yang bersifat hiburan, tapi juga acara-acara yang bersifat sosial seperti itu. Selanjutnya adalah mengenai manfaat dari proposal itu sendiri. Apa sih manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita membuat atau berusaha untuk merancang proposal itu sendiri ya, Sobat Belajar? Oke, yang pertama adalah menjadi acuan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Nah, ketika kita mengadakan kegiatan, kita kan butuh ibaratnya arah dan tujuan. Ini acaranya mau dilaksanakan seperti apa, lalu panitianya berapa orang gitu kan, anggaran dananya dipakai untuk apa saja. Nah, dengan adanya proposal kita bisa melihat, oh iya, anggaran dana ini dibuatnya untuk misalnya pengadaan konsumsi, untuk logistik dan lain sebagainya. Jadi untuk acuan mengadakan kegiatan. Lalu yang kedua adalah yang tadi ini hampir sama dengan fungsinya atau dengan tujuannya, yaitu
kita bisa mendapatkan dukungan dan juga sekaligus kita bisa mempromosikan kegiatan kita kepada halayak umum gitu dengan adanya proposal. Dan yang ketiga adalah meyakinkan para donatur atau sponsor. Nah, benar sekali, kan kita tujuannya untuk mencari dana dan tentu saja kita membutuhkan yang namanya donatur atau sponsor. Nah, donatur atau sponsor ini membutuhkan gambaran umum atau secara kurang lebih detail gitu kan, apa saja sih kegiatannya, karena kan mereka memberikan bantuan uang, ada yang secara cuma-cuma atau bahkan ada yang namanya kontraprestasi. Apa itu kontraprestasi? Hubungan timbal balik seperti itu. Nah, tentu saja supaya uang yang diberikan tidak sia-sia dan tidak habis dalam acara yang dikatakan kurang jelas, maka mereka membutuhkan apa sih yang akan diadakan oleh pihak ini. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan menyerahkan proposal kegiatan kepada pihak-pihak tersebut supaya mereka tahu kita mau mengadakan acara ini loh, dimulai dari jam ini, pesertanya segini, lalu nanti akan rangkaian kegiatannya seperti apa saja, seperti itu sobat belajar. Nah, jenis-jenis proposal. Nah, sebagaimana diketahui biasanya untuk sobat belajar yang masih ada di sekolah menengah atas atau yang setingkatnya biasanya mengatakan yang namanya proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini biasanya dibuat untuk mengadakan suatu kegiatan, contoh OSIS untuk mengadakan pensi. Namun tidak hanya proposal kegiatan saja. Nah, kakak juga sudah menyinggung sebelumnya ada 4 jenis proposal pada umumnya. Nah, ini dia. Yang pertama adalah proposal bisnis. Nah, bagi sobat belajar yang ingin berbisnis, ternyata langkah awal adalah membuat proposal. Karena dengan proposal kita akan tahu nih, orang-orang akan tahu dan juga para donatur atau bahkan investor akan tahu kira-kira usaha kita seperti apa ya, terus bergerak di bidang apa, seperti itu. Nah, proposal ini digunakan untuk bisnis baik kelompok ataupun perorangan ya. Jadi proposal bisnis ini bukan hanya untuk perorangan, namun juga bisa kelompok yang mana pembuatannya bisa melalui satu proposal gitu. Jadi tidak hanya untuk saya mau mendirikan bisnis tidak, namun misalnya sobat belajar punya satu grup gitu, satu kelompok mendirikan bisnis usaha bersama, itu juga bisa menggunakan atau membuat proposal seperti itu. Dan yang kedua adalah proposal proyek atau proposal tender ya. Nah, proposal yang ada kaitannya dengan rencana dalam hal komersil. Maksudnya seperti ini. Misalnya sobat belajar sudah mendirikan usaha. Yaitu usahanya adalah percetakan. Misalnya usaha percetakan buku dan lain sebagainya. Misalnya poster dan lain sebagainya. Nah, sobat belajar misalnya melihat bahwa pemerintah sedang membutuhkan banyak pembuatan poster untuk sosialisasi pentingnya 3M gitu kan, protokol kesehatan. Nah, sobat belajar mengajukan gitu kan, di tempat kami saja kami bisa memproduksinya dengan ini, dengan biaya segini, lalu kuotanya bisa dijamin seperti itu. Nah, itu adalah mengajukan proposal proyek atau tender kepada pihak-pihak yang membutuhkan proyek tersebut gitu kan. Tentu saja itu bersifat komersil atau bisa menghasilkan keuntungan. Contohnya adalah seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor, seperti itu ya sobat belajar. Nah, lalu yang ketiga adalah proposal penelitian. Nah, ini yang kakak rasa ini adalah proposal yang sedikit menyulitkan bagi beberapa orang, karena proposal penelitian harus dibuat secara dengan sistematika tertentu dan memiliki acuan tertentu, lalu harus memperhatikan kaidah-kaidah keilmiahan. Jadi dalam penulisan misalnya kutipannya, lalu konsepnya itu harus ada sumber-sumbernya sobat belajar. Jadi tidak bisa kita hanya membuat seperti proposal bisnis atau mungkin membuat seperti proposal kegiatan. Jadi ini lebih ilmiah dan lebih baku. Nah, contohnya adalah proposal penelitian untuk misal pembuatan skripsi, tesis untuk S2 atau misalnya untuk disertasi S3. Namun juga bisa untuk misalnya pembuatan jurnal atau penelitian karya tulis ilmiah lainnya. Nah, sobat belajar mungkin yang di rumah yang pernah ikut KOPSI juga pernah membuat yang namanya proposal penelitian ini, seperti itu. Nah, oke, yang keempat adalah proposal kegiatan. Nah, proposal kegiatan ini adalah proposal yang ditujukan untuk membuat sebuah kegiatan tertentu sobat belajar. Contoh misalnya telah saya jelaskan, untuk membuat pensi, untuk membuat pelatihan, hitanan massal, seperti itu kan, bakti sosial ya. Misalnya untuk membuat proposal bersih-bersih satu kelurahan gitu kan. Kan itu membutuhkan
membuat untuk bannernya, posternya, lalu juga untuk mengadakan konsumsinya. Nah, itu kan perlu proposalnya. Jadi itu ya, jadi tidak hanya misalnya membuat usaha atau mengadakan pensi saja. Nah, selain pada umumnya dibagi 4, proposal juga dibagi berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah proposal formal. Nah, yang namanya juga proposal formal ya Sobat Belajar, berarti ini adalah suatu proposal yang memang penulisannya sudah ada acuan tertentunya, khususnya acuan ilmiahnya gitu kan. Nah, ini biasanya merujuk pada proposal penelitian karena harus semuanya bersifat formal gitu kan, bahasanya tidak boleh singkat misalnya seperti itu, lalu harus sesuai dengan POEBI atau Ejaan Bahasa Indonesia menurut KBBI dan lain sebagainya seperti itu. Dan biasanya proposal formal ini terdiri dari 3 bagian utama, itu adalah bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, ini adalah bagian dari proposal formal itu sendiri. Bagian pembuka atau pendahuluan biasanya berisi latar belakang, berisi tentang sampul dan juga halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan lembar pengesahan. Lalu pada bagian isi terdiri dari latar belakang, batasan masalah, tujuan, anggapan atau pemikiran dasar, metodologi, susunan panitia, analisis keuntungan, kerugian, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, biasanya ini juga menggunakan misalnya sistematika yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Misalnya sistematikanya seperti ini. Jadi kadang-kadang proposal satu dengan lainnya berbeda tergantung permintaan dari penyelenggaranya atau adanya kebebasan untuk membuat proposal tersebut. Dan yang ketiga adalah bagian penutup yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari bagian proposal formal. Nah, lalu misalnya kita akan membuat proposal yang non formal seperti itu atau yang tidak formal ya. Nah, proposal ini tidak terlalu banyak acuannya seperti yang tadi, tidak ada bagian-bagian yang misalnya bagian pembuka harus seperti ini, bagian pendahuluan seperti A, B, C, isi selanjutnya ada misalnya terbelakang dan sebagainya gitu kan. Nah, itu tidak perlu seperti itu, dan ini biasanya hanya berisikan rangkaiannya hanya tidak terlalu banyak, bahkan hanya berisi tentang tujuan pendirian, tujuan dari kegiatan, lalu susunan panitia, anggaran dan penutup seperti itu. Tuh salah satu bentuk proposal non formal. Dan yang ketiga adalah proposal semi formal. Nah, ini adalah penggabungan atau berada di tengah-tengahnya, tidak terlalu formal juga, namun juga masih sedikit formal seperti itu nih. Jadi ada di antaranya atau berada di tengah-tengah seperti itu. Oke, nah ini dia salah satu contoh dari sistematika penulisan proposal penelitian. Ini tidak terpatok atau terpaku hanya seperti ini tulisannya Sobat Belajar urutannya, namun pada umumnya memiliki karakteristik seperti ini. Pertama adalah ini terlepas dari judul sampulnya, lalu kata pengantar, daftar isi, dan sebagainya. Ini langsung masuk ke bagian isi ya. Yang pertama adalah latar belakang, batasan masalah, rumusan, lalu juga tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka atau juga biasanya kajian teori, kajian pustaka seperti itu juga boleh ya. Metode penelitian. Nah, metode penelitian ini masuk ke dalam bab yang namanya metodologi penelitian seperti itu. Dan yang ke-8 adalah objek penelitian, metode pengumpulan data, analisis hasil, dan yang terakhir adalah daftar pustaka seperti itu. Nah, ini yang namanya juga proposal penelitian ya. Jadi belum ada di nama pembahasannya dan juga belum ada kesimpulannya ya. Jadi tidak ada yang namanya pembahasan dan juga kesimpulannya. Nah, sementara yang ini adalah sistematika penulisan proposal kegiatan. Nah, sama seperti proposal penelitian, ini juga memerlukan yang namanya latar belakang kegiatan. Kita harus tahu dong apa sih, atau orang-orang harus tahu apa sih yang membuat pihak ini ingin menyelenggarakan kegiatan ini, atau misalnya panitia ingin menyelenggarakan kegiatan ini, apa sih alasannya seperti itu. Nah, jadi itu biasanya kita tuangkan di yang namanya latar belakang kegiatan. Lalu yang kedua adalah dasar pemikiran. Nah, dasar pemikiran ini maksudnya adalah ini berdasarkan apa sih, apakah ini berdasarkan program kerja, atau berdasarkan undang-undang, atau misalnya berdasarkan dari masukan masyarakat. Nah, itu adalah dasar pemikirannya. Kenapa hal ini bisa ada gitu kan, seperti itu. Lalu yang keempat adalah tujuan kegiatan. Tujuan kegiatan ini tentu saja ingin dicapai, target kegiatan. Nah, target kegiatan ini misalnya target kegiatannya adalah
partisipannya. Misalnya partisipannya adalah remaja Karang Taruna di sekitar kelurahan Jakarta Timur misalnya, atau misalnya Jakarta Pusat, atau misalnya daerah Bandung Barat, Medan dan sebagainya. Seperti itu ya sobat belajar. Nah, yang ke-7 adalah jenis kegiatannya. Nah, di sini juga harus dijelaskan. Ini jenis kegiatannya apa? Apakah sosialisasi kah? Seminar? Karena sosialisasi dan seminar itu kadang-kadang berbeda maksudnya. Atau misalnya seminar dan juga pelatihan gitu, atau lokakarya itu juga berbeda. Seminar saja dengan seminar ditambah dengan lokakarya. Jadi itu harus jelas supaya orang tahu, oh ini isinya kegiatannya seperti ini. Oh kenapa sebentar? Karena isinya ini aja. Oh kenapa lama? Misalnya sampai 3 hari karena lokakarya yang harus dilakukan terus menerus supaya nanti bisa diketahui ada namanya pretest dan post-testnya seperti itu. Lalu yang ke-8 adalah waktu dan tempat kegiatan. Nah, ini juga penting nih, kapan nih dilaksanakan dan juga di mana pelaksanaannya, seperti itu. Yang ke-9 adalah jadwal kegiatan, pelaksana, dan organisasi kerja. Ini adalah nomor 10 ini maksudnya adalah susunan panitia gitu ya. Ini susunan panitia nomor 10 ya. Nah, di sini adalah maksudnya susunan panitia ya. Nah, susunan panitia ini sangat penting supaya tahu siapa ketua pelaksananya, siapa bendaharanya, supaya tidak mungkin kan kegiatannya misalnya besar tapi ya panitianya 3 orang, atau misalnya kegiatannya kecil namun panitianya sampai 100 orang yang dirasa kurang efektif. Itu juga akan menjadi pertimbangan apakah perlu mendapatkan bantuan atau tidak, atau seperti apa. Nah, seperti itu ya sobat belajar. Lalu ada sasaran, anggaran dana, kegiatan, dan penutup, seperti itu. Oke, ini kita melihat kaidah kebahasaan dari proposal itu sendiri. Nah, menggunakan istilah ilmiah. Untuk misalnya proposal penelitian tentu saja wajib menggunakan istilah ilmiah karena harus sesuai dengan kaidah keilmiahan. Karena kan membuat suatu penelitian kan. Seperti itu. Lalu juga menggunakan istilah keilmuan atau bidang keilmuan tertentu. Misalnya, kalau misalnya ilmunya pendidikan ya berarti proposalan untuk penelitian pendidikan berarti menggunakan istilah di bidang pendidikan. Lalu misalnya proposal penelitian tentang bidang kedokteran berarti misalnya istilah yang ada di proposal itu juga berhubungan dengan istilah dalam bidang kedokteran itu sendiri. Nah, yang kedua adalah menggunakan kata kerja tindakan. Maksudnya apa? Di sini adalah kata kerja untuk melakukan kegiatan. Contohnya di sini adalah misalnya menyosialisasikan kepada masyarakat gitu kan misalnya, atau misalnya membuat kerajinan tangan seperti itu. Jadi ada tindakannya seperti itu. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Nah, misalnya seperti merupakan, yaitu, yakni, dan adalah, atau iyalah, seperti itu. Misalnya kegiatan ini merupakan kegiatan hasil kerjasama antara Karang Taruna RT Rawabelong misalnya dengan Karang Taruna misalnya Rawa Pucung, seperti itu. Nah, mereka bekerja sama untuk melakukan kegiatan. Misalnya kegiatan ini terdiri dari, nah seperti itu. Atau kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan semangat pemuda dalam mencintai kebersihan dan juga kesehatan, seperti itu. Lalu yang keempat adalah menggunakan konjungsi kronologis. Nah, contohnya di sini adalah yang pertama, kedua, selanjutnya, kemudian, setelahnya, dan sebagian terakhir. Nah, tujuannya untuk menjelaskan struktur dari atau kronologis kegiatannya, seperti itu. Jadi pembukaannya seperti apa sih, lalu juga awalannya seperti apa, inti kegiatannya seperti apa, dan penutupnya seperti apa. Nah, seperti itu ya sobat belajar. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Jadi harus jelas ya maksudnya, apakah misalnya meja hijau, membutuhkan meja hijau ternyata pengadilan kan, bukan contohnya meja yang berwarna hijau, seperti itu. Nah, jadi harus benar-benar dan tidak ambigu. Nah, ciri-ciri proposal ada pertama, dibuat untuk meringkas kegiatan yang dilakukan. Jadi sebenarnya proposal ini adalah ringkasan dari semua kegiatan yang dilakukan. Lalu kedua adalah pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Ketiga, berisikan tujuan dan latar belakang acara. Nah, kita harus tahu nih kenapa ingin dibuat acara ini, tujuannya apa, lalu latar belakangnya apa. Nah, itu adalah dari proposal. Lalu yang keempat adalah proposal berupa lembaran yang dijilid. Nah, iya, jadi
jangan berbentuknya seperti satu lembar ya, tapi juga biasanya berbentuknya berjilid segitu. Dan dibuat sekreatif mungkin kalau misalnya memang itu bukan proposal ilmiah. Karena kalau proposal ilmiah tidak boleh dibuat sekreatif mungkin, harus mengikuti panduan yang sesuai dengan penyelenggara atau instansi terkait seperti itu, karena masing-masing instansi memiliki format tersendiri untuk proposal penelitiannya. Nah, sekarang kita akan coba jawab ya Sobat Belajar mengenai tadi materi yang telah kakak sampaikan, oke? Nah, berdasarkan pengertian proposal yang diketahui, bentuk proposal usaha haruslah dalam bentuk apa? Apakah tertulis, file komputer, suara, produk, atau gambar? Nah, yang mana? Nah, berdasarkan yang tadi kakak jelaskan, proposal ini kan bentuknya berjilid-jilid ya, dan sudah berlembar-lembar dan sudah dijilid otomatis di dalam bentuk tertulis. Nah, namun sekarang karena sedang wabah seperti ini, kita juga boleh membuat versi digitalnya seperti itu. Jadi proposal digital gitu. Jadi ini bisa dikirim melalui surat elektronik atau misalnya melalui berbagai sosial media seperti WhatsApp dan sebagainya untuk memudahkan komunikasi seperti itu. Jadi juga boleh ini pada umumnya ya. Pada umumnya, namun sekarang bisa juga membuat digital proposal. Nah, itu dia. Sobat Belajar materi proposal kali ini. Semoga Sobat Belajar bisa tercerahkan dalam membuat proposal dan bagi mengadakan kegiatan supaya bisa terlaksana dan bisa mendapatkan bantuan dana untuk kegiatannya meskipun berada di tengah pandemi. Oke, ternyata mudah ya Sobat Belajar membuat proposal itu, dan sekarang makin terbuka. Oh, ini maksudnya proposal, dan kenapa ini bisa beda-beda format kan, tergantung instansinya. Oke Sobat Belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Sampai jumpa. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!